Jadi itu ya. Jadi saya ringkas, saya ulangi lagi dari kesimpulan yang beliau sampaikan. Penutup dari buku ini adalah ketika si mayit masih berada di rumah tak masalah. Masih belum dimakamkan tak masalah. Kita menyiapkan segala macam bentuk kebutuhan untuk menyambut para peziarah ketika takziah, ini sebelum dikubur ya. Kemudian tetangga, kerabat karib menyiapkan makanan, minuman, bukan si keluarga si mayit, karena mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kemudian disibukkan untuk menjamu orang yang datang ke rumah mereka, kan kasihan ya, kan kasihan. Kemudian kalau misalkan mayit sudah dimakamkan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul dan segala macam bentuk takziah, kecuali orang-orang yang memang belum takziah, belum datang, belum menghadiri keluarga si mayit, maka tak masalah datang sendiri-sendiri, tidak dikhususkan waktunya. Kemudian ada beberapa tambahan di sini. Bolehkah mengulangi takziah? Bolehkah mengulangi takziah? Maksudnya kita sudah datang nih sebelum dimakamkan. Ketika dimakamkan datang lagi. Kemudian berselang berapa hari datang lagi ke rumahnya. Itu boleh atau tidak? Hukum asalnya cukup satu kali. Cukup satu kali. Sunnahnya cukup satu kali saja. Kecuali ada kebutuhan, maka tidak dimakruhkan, justru malah diperbolehkan atau bisa jadi sunnah. Karena ada kebutuhan di situ, keluarga si mayit kelihatannya masih belum normal lagi, belum normal kembali, masih sedih, masih kebawa suasana kesedihan dari keluarga mereka yang meninggal dunia, maka tak masalah kita datang kembali. Terus sampai berapa kali terserah. Berapa mungkin Anda bisa datang takziah ke keluarga mereka, dengan syarat ada kebutuhan di sana. Ada kebutuhan maka tak masalah hukumnya. Itu apa yang dijelaskan oleh pengarang di dalam kitab tersebut. Kemudian saya tambah beberapa poin. Poin keberapa tadi ya? Kelima. Sekarang poin yang kelima dari saya sendiri atau dari kitab-kitab yang lain. Apa yang harus kita perhatikan ketika takziah? Ketika takziah. Yaitu tidak boleh jangan sampai kita atau keluarga si mayit itu melakukan perbuatan yang disebut oleh agama kita, yaitu niyahah. Niyahah itu meratap, bukan nangis ya, bukan nangis. Kalau nangis wajar, tidak masalah. Mengeluarkan air mata dan seterusnya, sedih, ya kayaknya nggak kuat, kayak lemes badan, itu sedih, tidak masalah. Tapi nggak boleh niyahah. Niyahah itu meratap, mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat ketidakridhoan, ketidaksabaran, emosional atau marah ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan an-niyahah, yang tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya, termasuk dosa besar. Meratapi kematian keluarga yang dia cintai. Nah, kita harus pintar juga ya, kita harus pintar melihat, kita harus cerdas melihat kalau kedatangan kita ke keluarga si mayit tadi dengan berulang-ulang, kedua kali, ketiga kali, itu tidak membuat dia niyaha, tidak membuat dia teringat kembali dengan keluarga yang meninggal dunia, kita harus pintar. Kalau misalkan tidak teringat atau kedatangan kita itu hanya sekedar memberikan motivasi saja, tidak mengungkit kebaikan, menceritakan
kehidupan si mayit dulu yang menyebabkan mereka akhirnya teringat kembali dan sedih kembali dan meratap kembali. Kita harus cerdas melihat. Maka yang harus kita lakukan adalah tidak perlu disebutkan orang yang meninggal itu kebaikan-kebaikannya atau semisalnya, menceritakan kisah-kisahnya, tidak perlu. Tidak perlu kalau memang di situ ada resiko kepada keluarga si mayit, bisa jadi dia teringat dan sedih kembali. Bisa sedih lagi dan meratap lagi. Atau kita ke sana ya secara umum saja. Secara umum saja memberikan nasihat, memberikan motivasi, semangat dan seterusnya. Tidak perlu mengungkit-ungkit kembali kisah hidup si mayit. Kisah hidup si mayit. Kita harus cerdas, jangan sampai membuat kedatangan kita yang berkali-kali tadi, jangan sampai membuat mereka teringat kembali dengan si mayit, kemudian nangis, sedih, meratap kembali. Itu yang dilarang. Kitanya ya, yang si keluarga mayit saja ketika mereka meratap itu ya mengatakan suatu perkataan yang buruk, yang jelek, yang menunjukkan mereka itu tidak ridho dengan takdir Allah, ketidaksabaran mereka atas musibah yang Allah berikan pada mereka, itu haram hukumnya, niyahah, tidak boleh. Nah, jangan sampai kita yang menyebabkan mereka berniyahah. Jangan sampai kita yang menyebabkan mereka apa? Berniyahah. Perhatikan di sini, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, niyahah itu termasuk dosa besar ya. Termasuk apa? Dosa besar, hati-hati. Baik kitanya ataupun keluarga si mayitnya. Jangan kita jadi sebab mereka meratapi keluarga yang mereka cintai, keluarga yang meninggal dari orang-orang yang mereka cintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna al-fakhru fil ahsab. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara di dalam umat ini, di dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara-perkara kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang yang jauh dari agama Islam, itu maksudnya. Ada 4 perkara yang terus ada di jantung umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mereka tinggalkan. Yang 4 perkara tersebut termasuk perkara kebiasaan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama Islam. Pertama, dan kita sepakati 4 perkara ini, kita sering lihat ya kan. Yang pertama apa itu? Al-fakhru fil ahsab. Al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan leluhur kita. Membangga-banggakan apa? Keturunan kita. Wah, saya itu anaknya tentara. Saya itu anaknya ini, pejabat ini. Saya itu keturunan darah merah. Memang merah darah kan gitu. Apa darah biru kan ya. Saya tuh ini dan seterusnya. Bangga itu. Membangga-banggakan keturunan dia. Ada banyak. Tidak mesti keturunan ya, misalnya kedudukan ayahnya disebut, kedudukan kakek neneknya disebut, dulu tuh gini-gini, dulu kakekku seorang pelaut dan seterusnya. Itu tidak masalah kalau itu ya. Maksudnya ada sesuatu yang menunjukkan kesombongan lah gitu ya, sesuatu yang menunjukkan kesombongan. Oh, hebat loh aku ini itu. Kalau hanya sekedar penyampaian saya tidak masalah. Banyak yang seperti ini. Dan merendahkan otomatis. Ternyata yang diajak bicara tadi orang yang pas-pasan misalnya hidupnya. Orang yang mungkin tidak terpandang. Masih masyarakat menengah ke bawah. Ya akhirnya apa? Dia merasa kecil akhirnya, merasa kerdil akhirnya. Merasa terhina di hadapan orang yang membangga-banggakan keturunan dia. Gitu. Yang pertama masih ada di jantung umat
muslimin atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'nu fil ansab, kebalikannya malah ini. Kebalikannya malah yaitu mencela keturunan. Mencela. Bangga-bangga akan keturunan, leluhur dan seterusnya, enggak boleh, termasuk perkara jahiliyah. Kedua, menjelekkan, meremehkan. Aku ini dulu, orang keturunan aku ini, keturunan ini, sesuatu yang jelek lah. Dan seterusnya itu juga tidak boleh. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah yang jauh dari cahaya Islam. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujumi. Wal istisqa'u bin nujumi. Kebiasaan orang jahiliyah. Yang ketiga adalah kata Nabi SAW mengaitkan turunnya hujan dengan pergerakan bintang. Jadi mengaitkan pergerakan atau mengaitkan hujan itu turun oleh karena sebab pergerakan bintang. Bintang itu kalau pas di sini dia hujan nanti ini dan seterusnya. Atau semisalnya atau semacamnya, tidak mesti bintang ya. Tidak mesti bintang. Apa contohnya yang sering di masyarakat kita ini? Tidak mesti bintang. Saya sering lihat ketika ada seseorang itu merasakan denyutan di mana? Di tangan. Ada denyutan di tangan, mengatakan bahwasanya nanti dapat duit. Ada kayak gitu. Terus mata ada denyutan-denyutan gitu. Nanti apalah dapat ini, dapat itu dan seterusnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sama maknanya, sama, tidak mesti bintang. Selain bintang tidak masalah. Apalagi yang punya bintang-bintang itu. Apa aja? Scorpio. Apalagi? Sagittarius, Venus. Apalagi itu? Enggak apa, saya dulu apal sini. Udah lupa semua. Ya alhamdulillah ya. Itu seperti itu sama. Nanti yang Scorpio jodohnya sama ini misalkan. Itu semua termasuk perkara jahiliyah. Itu ketiga.